Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat active voice dan passive voice. Yang pertama, kalimat active voice. Kalimat active voice di sini kalimat aktif atau dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan active voice. Adalah kalimat yang subjeknya atau pelakunya menggunakan kata kerja atau sedang melakukan suatu tindakan. Pada umumnya dalam bahasa Indonesia ini sendiri memiliki ciri-ciri kalimat aktif ditandai dengan kata kerja yang memiliki awalan mi atau ber, seperti mengajar, menari, bermain, berlari, dan sebagainya. Kalimat aktif dalam bahasa Inggris cukup mudah untuk dipahami. Dalam kalimat ini hanya kamu perlu menggunakan kata kerja sesuai tenses yang digunakan. Dipahami dalam kalimat ini hanya yang memiliki awalan min atau ber, seperti mengajar, menari, bermain, berlari, dan sebagainya. Kalimat aktif dalam bahasa Inggris cukup mudah untuk dipahami. Dalam kalimat ini hanya kamu perlu menggunakan kata kerja sesuai tenses yang digunakan. Dan selanjutnya kalimat pasif. Kalimat pasif atau kalimat dalam bahasa Inggris disebut juga passive voice adalah kalimat yang subjeknya atau pelakunya tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi. Dengan kata lain, kata benda yang muncul sebagai objek pada umumnya pada umumnya dalam bahasa Indonesia sendiri memiliki kalimat aktif ditandai dengan kata kerja yang memiliki imbuhan seperti dimakan, dipukul, disapu, dan sebagainya. Kalimat pasif dalam bahasa Inggris akan sedikit lebih rumit dibandingkan bahasa Indonesia yang cukup mengganti kata kerja. Secara umum, struktur general kalimat aktif dan pasif kalimat yang sama adalah sebagai berikut. Kalimat pasif dalam bahasa Inggris hanya menggunakan bentuk kata kerja ketiga atau biasa dikenal juga dengan past participle. Maka dari itu, sebelum mempelajari lebih dalam, ada contoh penggunaan aktif dan passive voice. Ada baiknya apabila kamu mempelajari dahulu bentuk kata kerja. Bentuk dari auxiliary verb akan berbeda-beda tergantung pada tenses yang digunakan. Yang pertama, simple present. Kat banda asdol singkat. Jangkat ke siapa? Ini. Di sini rumusnya adalah active voice, yaitu subject plus to be is am are plus ing plus to object. Dan contoh kalimatnya di sini, they might tidying up the living room. Dan selanjutnya passive voice. Dan passive voice, subject plus to be is am are plus being plus past participle plus by subject. Contoh kalimatnya, the living room is being Contoh kalimatnya, the living room is being tidied up. Sekarang present perfect. Rumus dari active voice yaitu subject plus have plus atau have plus participle plus object. Dan kalimatnya, my father has done various research of the deadline cut do my father itu.
Katanya, my father has done various the sort of daily dishes. Katanya, my father has done various the sort of daily dishes. Pas. Passive voice, object plus to be, has or have plus been plus participle plus by subject. Contoh kalimatnya, various the sort of daily dishes has been done. Dan selanjutnya simple past. Rumus dari active voice. Baik, selanjutnya masuk kepada passive voice. Rumusnya adalah subject plus will plus have plus been plus participle plus by subject. Selanjutnya kita masuk di passive voice. Rumusnya object plus will plus have plus been plus participle plus by subject. Penggunaan kalimat pasif. 1. Ketika subjek dari sebuah kalimat tidak diketahui. Kalimatnya, the staff count in Sumatra was estimated to be more than 2,000 years old. Dalam kalimat di atas tidak diketahui dengan jelas, maka dari itu akan lebih baik jika kalimat pasif digunakan dalam situasi seperti ini. The staff will be 2. Ketika subjek tidak terlalu relevan. A large font cat will be bad in order to prevent further destruction. Dalam kasus ini, informasi pelaku kegiatan yaitu orang yang membangunnya tidaklah penting dan relevan sehingga kalimat pasif digunakan. Kalimat pasif digunakan. Ketiga, kamu sedang membuat tulisan ilmiah atau akademis. Seperti telah disebutkan sebelumnya, kalimat pasif sangat umum digunakan dalam tulisan akademik maupun ilmiah, terutama saat kamu ingin mengabarkan dari penelitian yang